Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Satu persatu, iblis generasi ketiga yang besar dikirim terbang oleh kekuatan, senyum bangga dunia sekuler, banyak dari mereka meledak dengan ledakan keras, menderita luka serius. Chongzi tertuju pada kipas pisang dan dia berkata, senjata tingkat mendalam apa ini? Dari siapa itu berasal? Yunxiao, yang menjadi gila, meraung, dari kepala, dia mengangkat kipas pisangnya dan tiba-tiba memukul Lu Chongzi. Chongzi sedikit menyipit, dia segera merasakan kekuatan angin dan api yang dahsyat, tetapi dia tidak panik, sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan meninju. Ledakan, tinju berbulu besar menghantam kipas pisang, dan kekuatan besar membubung ke langit, mengguncang mereka berdua dengan goyah. Pupil besar Lu Chongzi berkontraksi seperti titik-titik hitam, dia berkata dengan heran, kamu sangat kuat sehingga kamu benar-benar bisa bersaing denganku. Melawan, aku akan mencabik-cabikmu dengan tangan kosong hari ini. Mata Yunxiao terbakar karena amarah, dan alasannya diserang oleh kemarahan yang tak terbatas, dia mengepalkan tinjunya, dan energi pedang primordial berkumpul di telapak tangannya. Ekspresi Lu Chongzi berubah, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu, dia melihat pedang Qi dengan kaget dan berteriak ngeri, apa itu? Ini kamu, Yunxiao meraung, dan sebelum pedang itu bisa terbentuk, dia menebasnya seperti binatang buas. Murid Lu Chongzi menyempit, dan dia tersentak, dia benar-benar merasakan bahaya mati di bawah pedang itu. Dia segera meraih dengan kedua tangan, langsung merangsang semua potensi tubuh ini, dengan raungan keras, dia meninju. Ledakan, lingkaran pedang Qi menyebar pada titik tabrakan antara kedua kekuatan. Lu Chongzi merasa lengannya terkoyak oleh pedang Qi, dan kulit serta dagingnya robek, dia meringis kesakitan seolah-olah dia telah dipotong oleh 10.000 pedang. Ledakan, tubuh seperti kera raksasa itu langsung diterbangkan, dan seluruh lengannya hampir lumpuh, tidak hanya itu, meridian di tubuhnya juga ditembak oleh pedang Qi dan pecah di lebih dari selusin tempat. Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin. Lu Chongzi langsung ketakutan saat dia melihat Yunxiao, yang mendekatinya selangkah demi selangkah, kegilaan dan kebencian di matanya dan pedang mengerikan di tangannya benar-benar bisa menyakitinya sejauh ini bahkan tanpa memiliki bentuk. Ada apa dengan pedang ini? Apa yang sedang terjadi? Lu Chongzi ketakutan dan kehilangan semua keinginan untuk bertarung, dia buru-buru berteriak dan melarikan diri di belakangnya. Awalnya, kekuatannya sebagai iblis Sein setengah langkah sudah cukup untuk melawan Yunxiao, plus, di medan perang utama kota kaisar tertinggi, sejumlah besar makhluk iblis bergegas, jadi dia memiliki peluang bagus untuk menang. Sayangnya, dia telah meremehkan musuhnya dan terlalu sombong sebelumnya, jadi dia terluka oleh pedang Yunxiao. Selain itu, dia bukan seorang seniman bela diri, jadi dia tidak memiliki keberanian dan kemauan bertarung seperti seorang seniman bela diri, dia hanya memiliki obsesi dan kegilaan seorang alkemis untuk mempelajari dan mengubah segalanya. Yunxiao menanggung reaksi besar yang disebabkan oleh master peralatan mengambang dan konsolidasi dan berkata sambil menyeringai, meskipun kamu telah memperoleh tubuh iblis suci setengah langkah, kamu masih orang lemah yang menyedihkan, menggelikan, dan penuh kebencian. Beraninya kamu. Lu Chongzi terkejut dan marah, apa hak Anda untuk mengomentari saya? Jika aku orang lemah, lalu apakah ribuan orang kuat yang mati karena aku? Aku tidak memenuhi syarat untuk menghakimimu, Yunxiao mencibir, saya tidak memenuhi syarat untuk menghakimi Anda, apa yang ada hanya untuk mengirimmu ke akhir hidupmu, untuk mengakhiri kejahatanmu. Lu Chongzi mundur lagi dan berkata dengan panik, berhenti. Apakah Anda tidak melakukan kejahatan? Apakah kamu tidak membunuh siapapun? Aku khawatir jumlah orang yang mati di tanganmu jauh lebih banyak daripada milikku. Aku memang telah membunuh lebih banyak orang darimu, kata Yunxiao dingin, tetapi saya melakukannya untuk dunia, untuk seluruh dunia. Haha, alasan yang bagus. Bahkan jika kamu baik dan setia, kamu hanya membunuh puluhan juta orang karena pikiran egois dan ketenangan pikiranmu sendiri. Lu Chongzi tertawa marah, atau lebih tepatnya, engkau telah membunuh puluhan juta orang untuk memenuhi kebajikan dan kebenaranmu,
saya hanya mengejar tujuan saya sendiri, dan apa perbedaan mendasar antara membunuh puluhan juta orang dan Anda? Apakah Anda pikir Anda dapat mengklaim telah mencapai 1000 hal hanya karena Anda adalah pemimpin aliansi bela diri surgawi? Yun Xiao mencibir, tidak peduli seberapa tajam lidah Anda tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini, meskipun saya adalah pemimpin aliansi bela diri surgawi. Saya tidak berani mengungkapkan pencapaian saya yang tak tertandingi, namun, membunuhmu hari ini dapat dianggap sebagai kontribusi kecil untuk ranah seni bela diri surgawi. Master Tenggelam tiba-tiba mengembun menjadi bentuk pedang, berubah menjadi pedang fisik yang dia pegang di tangannya. Aura logam murni segera muncul di telapak tangannya, dia memegangnya dengan sangat kuat, dan hatinya merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kekuatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya berputar-putar di sekelilingnya, mengguncang seluruh kota ekstremitas kekaisaran. Tidak baik, lari, Lu Chongzi meraung dan melarikan diri dengan gila-gilaan. Langit juga terus-menerus bergemuruh, disertai guntur dan api. Momentum pedang Yun Xiao naik, berubah menjadi pelangi putih yang menembus matahari dan menghancurkan kehampaan. Tebasan pedang bintang. Garis cahaya putih melintasi ruang dan waktu, seluruh kota ekstremitas kekaisaran terbelah menjadi dua oleh pedang ini. Pedang Qi di depannya langsung menebas tubuh Lu Chongzi, dan seolah-olah 10.000 anak panah telah menembus jantungnya. Tubuh Lu Chongzi bergetar, dan dalam sekejap mata, dia meledak dengan keras, berubah menjadi berkeping-keping. Semua debu berubah menjadi Qi iblis paling primitif dan tertiup angin, akhirnya, itu menghilang ke bumi yang tak berujung, benar-benar menghilang tanpa jejak. Urusan dunia mengalir seperti air, dan mimpi menjadi kenyataan, rencana agung, perseteruan darah, yang diperlukan hanyalah sebuah lagu untuk mengakhirinya. Petik 2. Yun Xiao melihat aura iblis yang telah berubah menjadi Lu Chongzi, yang telah berkumpul dan tersebar seperti asap, tidak meninggalkan jejak di tanah, dia tidak bisa menahan nafas panjang dan menyingkirkan kapal tuan yang tenggelam di tangannya. Dengan kematian Lu Chongzi, para raja iblis yang telah ditahan olehnya berkedut kesakitan dan benar-benar kehilangan kekuatan tempur mereka, meratap sedih. Orang-orang dari suku Kun menatapnya dengan kasihan di wajah mereka, tidak tahu harus berbuat apa. Bunuh mereka semua, kata Yi dengan suara yang dalam, itu akan menjadi pelepasan bagi mereka. Suku barbar yang lebih lemah mengawasi dari jauh, tidak berani mendekat, secara khusus, serangan pedang Yun Xiao, yang secara langsung membelah langit dan bumi dan membelah kota ekstremitas kekaisaran menjadi dua, membuat semua orang semakin ketakutan. Wei Qing juga terkejut, dia masih bertarung dengan Xuan Hua dan yang lainnya, setiap kali dia menangkapnya, dia akan memasukkannya ke dalam botol Yin dan Yang Qi, segera, dia menangkap mereka semua. Dengan kematian Lu Chongzi, bola api perlahan muncul tidak jauh di depannya, yang kemudian berubah menjadi Phoenix dan kemudian mengembun menjadi bentuk Hua Qiansu, dia bergegas dan berlutut di depan Yun Xiao, terisak dan berkata, "Tuan." Yun Xiao sedang dalam suasana hati yang buruk, tetapi ketika dia melihat bahwa Hua Qiansu aman dan sehat, dia merasa sedikit lebih baik, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu boleh bangun." Hua Qiansu menolak untuk bangun, dia diseret dengan paksa oleh Yun Xiao, dan baru kemudian dia bisa berdiri dengan susah payah, wajahnya sudah berlinang air mata. "Senang kamu kembali," kata Yun Xiao, "saya senang Anda kembali." Hua Qiansu telah menahan air matanya, tetapi setelah mendengar ini, dia menangis lagi. Setelah kematian Lu Chongzi, hampir semua petinggi suku barbar terbunuh, Xuan Hua dan yang lainnya juga ditangkap, seluruh situasi di kota ekstremitas kekaisaran benar-benar terpesona. Iblis tingkat menengah dan bawah yang tersisa bukanlah ancaman sama sekali, gereja mengirim beberapa pembangkit tenaga listrik untuk mengelola dan menggabungkan semuanya. Pada titik ini, tidak ada seorang pun di 8 suku pusat yang bisa melawan suku Yuan dan Yuan. Sisanya hanya masalah waktu, selama mereka diberi waktu tertentu, mereka akan dapat benar-benar menyatukan wilayah tengah. Tuan Li, hakim memandang Yun Xiao dan berkata, "Apakah kita benar-benar pergi ke alam kuno selanjutnya?" Petik 2. Kami tidak tahu apakah Mopu dan Liu Qi mati atau hidup, kata Yun Xiao, kita hanya bisa bersiap untuk yang terburuk dan menghancurkan alam kuno terlebih dahulu, jika bersayap 6 benar-benar kembali suatu hari nanti, kita akan bisa menghadapinya dalam keadaan terkuat kita.
Itu benar, Hakim menghela nafas, fakta bahwa bersayap 6 tidak mati selalu menjadi simpul di hati saya, aku khawatir cepat atau lambat aku akan mati di tangannya. Alam bela diri surgawi itu sama, kata Yun Xiao, sama halnya di alam bela diri surgawi, jika dia menyatukan dunia iblis, dia akan berada dalam masalah besar, saat itu, dia terluka oleh naga sejati, namun dia membalas dengan seluruh kebenciannya pada One World, dia berpikiran sangat sempit sehingga tidak ada orang lain di dua dunia yang bisa membandingkan. Xuan Ni bersayap 6 sudah muncul. Tiba-tiba, suara lembut dan lembut terdengar di telinga Yun Xiao. Yun Xiao sedikit terkejut, tetapi kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bahagia, cahaya putih melintas di antara alisnya, dan sosok seorang wanita muncul di depannya. Saat wanita itu muncul, dia tampak sangat tidak nyaman, dia berteriak kesakitan dan tubuhnya tidak stabil. Yun Xiao tercengang, dia bergegas maju untuk membantunya berdiri dan melemparkan pesona di sekelilingnya untuk memblokir kekuatan alam iblis sebanyak mungkin. Baru pada saat itulah wajah wanita itu memerah, dan dia mengangguk, terima kasih banyak, Tuan Muda. Yang lain semua mengungkapkan ekspresi aneh, mereka sepertinya belum pernah melihat wanita ini sebelumnya, Wei Qing dan Xiao Hong juga tercengang. Nyonya Ruwei, kamu terlalu sopan, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda bisa memanggil saya Li Yun Xiao, saya memiliki hubungan yang baik dengan Putri Peri Air dan Tuan Poron, Kaisar Laut. Li Yun Xiao, Ru Wei menggumamkannya beberapa kali dan tersenyum, kaulah yang menyelamatkanku, kan? Wanita ini adalah istri Kaisar Laut, setelah meminum pil penciptaan takdir surgawi hari itu, dia telah tidur di tablet alam ilahi dan belum bangun. Untuk beberapa alasan, dia telah bangun dan mendengar percakapan antara Yun Xiao dan Hakim. Yun Xiao memberikan perkenalan singkat kepada kerumunan, Hakim dan yang lainnya semua. Bingung, dan baru pada saat itulah Wei Qing dan Xiao Hong menyadari apa yang sedang terjadi. Alis Ru Wei bergerak, dia melihat sekeliling dan berkata dengan heran, ini adalah dunia iblis. Itu benar, Yun Xiao sedikit mengangguk, engkau memiliki mata yang baik, Tuhanku. Ru Wei terkejut dan dengan cepat mulai menghitung. Yun Xiao tahu bahwa dia, seperti Duan Mu Yuyu, telah mewarisi simpul roda 100, dan sangat pandai meramal, dengan demikian, dia tetap diam dan menunggunya membuat kesimpulannya. Setelah beberapa saat, wajah Ru Wei menjadi pucat, dan cahaya di matanya meredup, yang tersisa hanyalah desahan panjang. Yang mulia, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, saya menebak apa yang Anda pikirkan, saya bertanya-tanya apa yang dia hitung. Jika itu baik atau buruk, Anda harus memberi tahu semua orang, jika tidak, Anda akan merasa tidak nyaman. Ru Wei mengangguk lembut, saya baru mendengar tentang kemunculan bersayap 6, ujarnya, saya melakukan beberapa perhitungan dan menemukan bahwa nasib surgawi tidak berubah, saya khawatir ranah seni bela diri surgawi masih akan dihancurkan oleh bersayap 6 pada akhirnya. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, ekspresi mereka langsung berubah. Hakim dan yang lainnya bingung, mereka tidak bisa menahan senyum sinis. Wajah Wei Qing, Xiao Hong, dan Yun Xiao semuanya berubah. Karena Yi dan yang lainnya belum pernah melihat ramalan sebelumnya, mereka secara alami merasa bahwa itu tidak masuk akal, tetapi Yun Xiao dan yang lainnya tidak. Apakah engkau yakin bahwa bersayap 6 tidak mati, Tuhanku? Yun Xiao bertanya dengan suara yang dalam, apakah Anda yakin bahwa dia tidak mati? Lalu bagaimana dengan Mopu? Ru Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan Mopu terlalu kuat, aku tidak bisa mengilahikannya, saya bahkan tidak bisa menghitung hidup dan mati bersayap 6, saya hanya mengintip Tian Gui, dan itu masih di jalur yang mapan tanpa perubahan apapun, dan hasil ini diturunkan oleh garis ramalan diri, yang merupakan kehancuran dunia bersayap 6, dan alam seni bela diri surgawi tidak ada lagi. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, jadi, Liu Qi memang belum mati, katanya, dia belum mati, berdasarkan kesimpulan ini, kemungkinan besar dia akan bisa mencapai penguasa 1000 dunia. Semua orang di gereja juga terkejut, tetapi gereja memaksakan senyum dan berkata, haha, Tuan Li, Anda percaya omong kosong orang ini? Tidak ada bukti sama sekali, itu hanya omong kosong. Yun Xiao mengabaikannya dan berkata kepada Ru Wei, karena kamu berasal dari garis keturunan Tuan Bai Suyui, apakah kamu punya cara untuk menghadapinya? Petik 2.
Tuan Muda Yun Xiao, Anda terlalu menghargai saya, kata Ruwei dengan senyum pahit. Yun Xiao tampak kesal. Jangan bilang kamu benar-benar mempercayainya. Jian Jia bertanya. Keluarga ramalan di alam bela diri surgawi, kata Yun Xiao, kecuali itu adalah surga yang tidak dapat ditempati, apapun yang dapat dilihat adalah dao surgawi. Ada hal seperti itu. Richard tercengang dan mulai khawatir. Jika klan bersayap 6 dapat menghancurkan alam seni bela diri surgawi pada akhirnya, maka itu pasti bisa menyatukan alam iblis, maka nyawanya akan dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Awalnya, dia diam-diam senang dan sombong untuk memusnahkan suku-suku barbar dan menyatukan 8 suku pusat, tapi sekarang, semua itu hilang, hatinya berat. Cabul sialan ini, Yun Xiao mengutuk, dia hanya direncanakan saat itu, dan dia sangat membenci kampung halamannya, bukankah tidak apa-apa jika dia membunuh Luan Yu dan yang lainnya? Bahkan jika itu tidak berhasil, dia masih bisa membunuhku, mengapa dia ingin menyebarkan kebenciannya ke seluruh dunia? Ruwei menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, Liu Qi bukan orang. Seperti itu, menurut catatan, dia teliti dan sangat berbakat, dia jarang menjadi tandingan siapapun sejak zaman kuno, pada akhirnya, Luan Yu dan yang lainnya cemburu dan berkonflik dengannya, setelah membunuh Wan Ling, dia juga terluka oleh Luan Yu dan melarikan diri ke dunia iblis, dan menurut ramalan dan analisis nenek moyang saya, alasan konflik mereka adalah karena satu hal. Sebuah item. Sesuatu yang didambakan Luan Yu dan Six Winged. Yun Xiao bertanya dengan heran, apakah itu tablet alam ilahi? Petik 2. Ru Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan tablet alam ilahi, ini adalah item yang terkait dengan nasib dunia, jika dao surgawi tidak dapat diubah, item ini pada akhirnya akan jatuh ke tangan bersayap 6, awalnya itu masalah yang sangat rahasia, tetapi sekarang saya dapat memberitahu Anda tentang hal itu. Petik 2. Apa sebenarnya itu? Wei Qing bertanya. Entahlah, Ruwei menggelengkan kepalanya, namun, beberapa leluhur tampaknya telah menghitungnya sebelumnya, menurut catatan, leluhur itu menghabiskan seluruh umurnya dan berubah menjadi tulang dalam sekejap. Yun Xiao mengerutkan kening, sangat misterius. Tanyanya, apakah ada hal lain di alam seni bela diri surgawi yang bahkan didambakan bersayap 6 dan Luan Yu? Sepertinya aku harus bertanya kepada Luan Yu tentang masalah ini. Ru Wei dipenuhi dengan kekhawatiran, sepertinya tidak ada banyak waktu tersisa, mari kita temukan Luan Yu dan tanyakan padanya benda itu, mungkin masih ada cara untuk menyelamatkannya. Jangan buang waktu, Yun Xiao mengangguk, kita akan kembali ke alam bela diri surgawi sekarang. Wasit terkejut dan berkata, kembali. Bagaimana dengan wilayah Archas? Aku akan menyerahkan pertempuran di alam kuno padamu, kata Yun Xiao, Tuan Yuan dan Tuan Yuan. Wilayah Archas selalu menjadi tempat misterius, kata Yi dengan suara yang dalam, suku kami dan suku Kun telah menderita kerugian besar dalam pertempuran ini, takut kita akan mengirim diri kita ke kematian kita jika kita bukan musuh wilayah Archas, meskipun kekuatan Yuan tirani, dia terluka parah dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat, saya sangat khawatir bahwa saya adalah satu-satunya iblis yang terhormat, jika Anda gagal menaklukkan wilayah Archas, itu tidak akan menjadi hal yang baik untuk alam seni bela diri surgawi. Yun Xiao juga ditempatkan dalam posisi yang sulit, apa yang dikatakan hakim itu benar, dan dia memang ingin menemukan Luan Yu sesegera mungkin untuk memahami apa yang terjadi saat itu. Jika itu masalahnya, maka aku akan tetap tinggal dan membantumu, kata Wei Qing tiba-tiba. Kamu tinggal. Baik Yun Xiao dan hakim tercengang. Wei Qing mengangguk dan berkata, saat ini saya sedang mengolah teknik iblis, dan dengan batu pelangi di tubuh saya telah sepenuhnya beradaptasi dengan alam iblis, bahkan jika perang di wilayah Archas tidak terjadi, aku akan tinggal di alam iblis untuk berkultivasi jika alam seni bela diri surgawi baik-baik saja. Petik 2. Itu bagus. Yun Xiao sangat gembira, itu bagus. Wasit tidak punya pilihan selain setuju, meskipun Yun Xiao tampaknya kehilangan bantuan terbesarnya, masih baik untuk mempertahankan Wei Qing, yang lebih baik daripada dia bertarung sendirian. Jangan buang waktu, kata Yun Xiao, mari kita gunakan formasi teleportasi suku barbar, di mana retakan terdekat. Petik 2. Saya akan mengatur ini, kata wasit. Dia segera memanggil bawahannya dan membuat pengaturan untuk masalah ini.
Wajah wasit dipenuhi dengan kesedihan samar saat dia melangkah maju dan berkata, Tuan Li akan kembali. Saya berharap Tuan Li perjalanan aman, kapan kamu akan kembali ke alam iblis? Sekarang, inti dari masalah antara dua dunia terletak pada bersayap 6, kata Yun Xiao serius, selama Six Winged terbunuh, kedua dunia akan damai, pada saat itu, apakah itu alam bela diri surgawi atau alam iblis? Kamu atau aku, kita bisa datang dan pergi sesuka kita. Aku juga bisa pergi ke alam seni bela diri surgawi. Wasit tercengang. Tentu saja bisa. Yun Xiao tertawa, mengapa tidak? Petik 2. Kalau begitu, bisakah aku menahan kekuatan alam seni bela diri surgawi? Yi bertanya, ada banyak cara untuk melawan kekuatan alam, kata Yun Xiao, itu tidak masalah. Kalau begitu mari kita bekerja keras untuk membunuh bersayap 6, kata Yi tiba-tiba setelah berpikir, saya ingin pergi ke alam seni bela diri surgawi di masa depan, senyumnya sangat cerah. Yun Xiao juga sangat dipengaruhi oleh kata-katanya, setelah kedua alam damai, kamu bisa datang ke alam seni bela diri surgawi. Pria itu mengangguk berat dan melihat Yun Xiao pergi dengan ekspresi enggan. Xiao Hong menyaksikan diam-diam dari samping, secara alami, dia telah melihat lebih dari Yun Xiao. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Yi, tetapi sekarang kebenciannya telah hilang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya. Wei Qing mengeluarkan Xuan Hua dan yang lainnya dari botol udara Yin dan yang satu persatu, mereka semua telah tersingkir olehnya, dan dia menyerahkan semuanya kepada Yun Xiao. Wajah Yun Xiao dan Hua Qiansu menjadi jelek, terutama ketika Hua Qiansu melihat Yang dia bahkan memanggilnya beberapa kali dengan sedih. Tuan, Anda harus menyelamatkan mereka, kata Hua Qiansu. Setelah membawa semua orang ke tablet alam ilahi, Yun Xiao menghela nafas dan berkata, aku akan mencoba yang terbaik. Faktanya, dia tidak percaya diri sama sekali, dan dia tidak punya waktu untuk mempelajari teknik penyelamatan, dia hanya bisa kembali ke Yanwu dan menyerahkannya pada Ai. Selanjutnya, nenek moyang ras iblis, Liu Qi, telah menjadi kepala iblis, menjadi masalah terbesar antara dua dunia, dia tidak tahu apakah dia harus memberi tahu ras iblis. Jika ras iblis tahu tentang ini, siapa yang tahu keributan seperti apa yang akan mereka sebabkan? Hakim dengan cepat menemukan tingkat menengah suku barbar, menentukan lokasi retakan, dan kemudian memerintahkan seseorang untuk membawa Yun Xiao ke sana. Ada total 2 iblis, satu dari suku barbar dan yang lainnya dari suku Kun. Iblis barbar memimpin jalan melalui formasi teleportasi dan tiba di hutan belantara yang tidak berpenghuni, mereka mulai terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah lebih dari sebulan, mereka akhirnya tiba di gunung yang dalam, ada aura yang sangat kuat yang datang darinya, dan jelas bahwa sejumlah besar iblis bercokol di sana. Wajah ahli barbar itu memucat dan dia tidak berani turun. Setelah mengetahui lokasinya, Yun Xiao membubarkan keduanya dan meminta mereka untuk kembali melapor, sementara dia dan Xiao Hong pergi sendiri. Meskipun ada iblis yang kuat di pegunungan, mereka tidak menimbulkan ancaman bagi mereka berdua. Dia dengan cepat menemukan celah itu dan melewatinya. Setelah melewati ruang panjang seperti terowongan, mereka berdua akhirnya muncul di tempat yang gelap. Yun Xiao melihat sekeliling dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, ini adalah tempat di mana dia bertarung dengan Lu Chongzi dan Raja Iblis untuk pertama kalinya. Sekarang dia kembali dalam perjalanan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak dipenuhi dengan emosi. Namun, dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya, dia terbang menjauh dan dengan cepat tiba di sumur. Yun Xiao menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya melesat keluar, dengan keras, itu mengguncang ribuan kaki di depannya, berubah menjadi beberapa aliran cahaya yang menyebar seperti jaring laba-laba. Itu adalah penghalang yang telah dipasang Ling Mudi dengan 9 jimat istana. Setelah bertahun-tahun, kekuatan rune telah sangat melemah, dan itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Yun Xiao melangkah maju dan melihat sekeliling, dia memilih simpul terlemah, lalu merobeknya dengan kedua tangan, menciptakan retakan setinggi pria, dan berjalan mendekat. Setelah melewatinya, retakan itu menutup dengan sendirinya, tetapi kekuatannya jauh lebih kecil. Tidak jauh dari sumur iblis kuno, sebuah pulau terapung perlahan bergerak tertiup angin, tetapi jarak yang berputar-putar sudah tetap, dan tidak mungkin untuk pergi. Ada banyak prajurit di pulau itu,
sekitar 100 dari mereka, kebanyakan dari mereka sedang bermeditasi. Di aula utama, seorang pria berjubah biru sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, dua sosok muncul dari luar pintu, yang di depan adalah tuan muda tampan dengan penampilan yang luar biasa, di belakangnya ada seorang wanita dengan gaun istana dengan alis terangkat. Tuan muda itu masuk sambil tersenyum dan menangkupkan tinjunya, "Kakak Wudi, aku sudah lama menunggumu." Pria berjubah biru itu adalah Qian Wudi, dan dia buru-buru berkata, "Jadi, itu saudara Chen Feng, haha, kamu akhirnya di sini, saya akhirnya bisa kembali ke Yanwu." Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat Chen Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, saudara Chen Feng telah mencapai alam dewa. Ketika tatapannya sekali lagi tertuju pada Liang Yuyi di belakangnya, ekspresinya menjadi lebih jelek, Yuyi juga telah memasuki alam dewa. Liang Yuyi terkekeh dan berkata, "Itu hanya keberuntungan, Tuan Muda Wudi juga berada di puncak bintang 9 dan tak tertandingi, dia hanya berjarak satu garis tipis dari level abadi, saya melihat Tuan Muda itu sangat terburu-buru untuk kembali, kemungkinan besar akan menembus penghalang ini." Qian Wudi menghela nafas dan berkata, "Yuyi memiliki mata yang bagus, itu benar. Jangan khawatir, saudara Wudi," kata Chen Feng, "Yuyi dan aku akan mengambil alih tempat ini, tidak perlu khawatir." Qian Wudi mengangguk dan berkata, "Lagi pula, itu adalah celah sumur iblis kuno, ini yang paling mudah dari semua celah besar, dengan 9 jimat istana yang disiapkan tuanmu di saat itu, sangat sulit bagi iblis untuk melarikan diri." Bibir Chen Feng melengkung menjadi senyuman saat dia berkata, "Semoga berhasil, saya harap saya bisa melihat Anda di keadaan saleh ketika Anda mengambil alih posisi saya dalam setahun. Ngomong-ngomong, saya akan memberitahu Anda sesuatu yang lain, Qian Duo mencapai keadaan abadi setengah tahun yang lalu, 2 bulan lebih awal dariku." Petik 2. Apa? Qian Wudi terkejut, dan ekspresinya langsung menjadi gelap, pembuluh darah di tulang tinjunya menonjol. Bakat telah muncul dalam jumlah besar dalam beberapa tahun terakhir, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik yang telah memasuki keadaan saleh, bagaimanapun, lingkungan dunia telah berubah, dan itu bukan lagi alam seni bela diri surgawi di masa lalu. Mereka bertiga semuanya emosional, di masa lalu, bahkan pembudidaya bintang 9 puncak pun kuat dan dihormati oleh banyak orang, apalagi pembudidaya negara abadi. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Yanwu telah mengembangkan sejumlah besar berbagai pil, kata Liang Yuyi, semakin banyak ahli telah mencapai keadaan abadi, jika kita tidak bekerja keras, kita akan tersingkir oleh zaman. Sudah beberapa tahun sejak pertempuran di kota Red Moon, kata Chen Feng sambil menghela nafas, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Yun Xiao setelah dia pergi ke alam iblis, dan saya tidak tahu apakah dia bisa kembali. Murid Qian Wudi menyusut dan dia mendengus dingin, dengan nasibnya, saya khawatir tidak akan mudah baginya untuk mati, siapa yang tahu apa yang dia lakukan di dunia iblis. Dengan lambaian tangannya, cahaya keemasan melesat keluar dan dia berkata, aku akan pergi ke kota terapung. Dia tidak tahan lagi, dan dia berharap untuk kembali ke Yanwu sesegera mungkin untuk menerobos ke keadaan abadi. Ya, saya harap lain kali kita bertemu, Anda akan sedikit meningkat. Chen Feng mengambil token itu dan tersenyum, tiba-tiba, senyum membeku di wajahnya, seolah-olah dia sedikit kaku dan tertegun. Matanya yang terkejut menatap pintu aula, di mana dua sosok bersandar di atasnya. Li Yun Xiao. Petik 2. Chen Feng, Liang Yuyi, dan Qian Wudi semuanya tercengang saat mereka berdiri di aula dengan linglung, Xiao Hong dan yang lainnya juga tahu sosok cantik di belakang Yun Xiao. Mata Yun Xiao tersenyum saat dia berkata, apakah kamu akan kembali ke Yanwu? Aku juga dalam perjalanan pulang, ayo pergi bersama. Itu benar-benar kamu. Qian Wudi berteriak kaget, tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Ekspresi Chen Feng berubah, dia segera menangkupkan tinjunya, salam, Master Aliansi. Liang Yuyi dan Qian Wudi juga kembali sadar dan segera berkata dengan hormat, salam, Master Aliansi. Yun Xiao tersenyum kecut, Anda terlalu sopan, Anda tidak harus terlalu formal, ayo. Qian Wudi buru-buru memimpin jalan di depan dan membawa mereka berdua keluar dari aula menuju formasi teleportasi di Pulau Terapung Langit. Chen Feng menatap kosong pada sosok beberapa orang yang pergi, wajahnya yang terkejut mulai beriak saat dia bergumam pada dirinya sendiri,
Tuan Aliansi sudah kembali, saya khawatir masalahnya akan segera dimulai. Liang Yui meraih tangannya dan segera merasakan keringat dingin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkannya dan menghiburnya. Badai akan datang cepat atau lambat, saya melihat bahwa ekspresi Master Aliansi tenang, jadi saya pikir dia harus memiliki rencana dalam pikiran. Apakah kamu percaya diri? Mengapa aku merasa dia selalu tanpa ekspresi? Chen Feng tersenyum pahit, seolah-olah dia jarang mengubah wajahnya, tapi tidak peduli apa, saya khawatir ranah seni bela diri surgawi akan hidup kembali, saya tidak terbiasa tanpa dia selama 2 tahun ini. Beberapa jam kemudian, lampu teleportasi menyala di Yanwu, dan Qian Wudi dan 2 lainnya berjalan keluar dari barisan. Dengan sapuan indera ilahinya dan merasakan pemandangan yang akrab di kota, Yun Xiao tidak bisa tidak dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Pada saat ini, Yanwu tampaknya jauh lebih besar daripada ketika dia pergi. Seorang penjaga berjalan dan menangkupkan tinjunya, jadi itu Tuan Wudi, kamu pasti telah kembali dari Pulau Terapung Sumur Iblis Kuno, kan? Silakan lakukan cara ini untuk menyelesaikan prosedur pengembalian. Yun Xiao melihat sekeliling dan menemukan bahwa area teleportasi agak asing, itu seharusnya dibangun setelah dia pergi ke alam iblis, bahkan Pulau Terapung di Sumur Iblis Kuno tidak memilikinya. Selain itu, semua teleportasi antara Pulau Terapung dan Yanwu unik, dengan prosedur yang sangat ketat. Karena pulau-pulau apung ini adalah area penting di Yanwu untuk memantau retakan, tidak ada yang diizinkan untuk ceroboh, dan siapapun yang memasuki lorong harus melalui prosedur yang ketat. Penjaga itu memegang tablet giok di tangannya, dan dia sepertinya sedang meninjau proses serah terima Qian Wudi. Tiba-tiba, wajahnya berubah saat dia menatap Yun Xiao dan Xiao Hong dengan waspada dan membentak, Tuan Wudi, apa yang terjadi dengan keduanya? Selama proses serah terima, sepertinya hanya menunjukkan bahwa Anda kembali ke kota sendirian, tetapi tidak mengatakan bahwa Anda membawa petugas. Suara tegas itu segera memperingatkan para penjaga di sekitarnya. Yun Xiao segera merasakan bahwa ada lebih dari selusin orang yang bersembunyi di kegelapan, semua menatapnya dan Xiao Hong dengan indera ilahi mereka mungkin akan menyerang kapan saja. Pengikut Xuan Ni, Qian Wudi sedikit tertekan, dia menyeka keringat dingin dari dahinya, menunjuk ke arah Yun Xiao, dan berkata, kalian tidak mengenalnya. Penjaga itu terkejut, dia menatap Yun Xiao beberapa kali dan bergumam, dia terlihat akrab, Ying Luo. Wajah penjaga menjadi dingin dan dia berteriak, tapi tidak peduli siapa itu, jika mereka ingin berteleportasi antara Pulau Terapung dan Yanwu, mereka harus terdaftar dan disetujui, jika tidak, mereka akan dianggap sebagai pelanggaran serius dan harus ditangani sesuai dengan aturan kota. Penjaga itu mengangkat tangannya dan melambaikannya, para ahli yang tersembunyi di sekitarnya segera muncul dan mengepung Qian Wudi dan yang lainnya. Sudut mulut Qian Wudi melengkung menjadi senyum mengejek, kalau begitu kalian bisa membawa mereka berdua. Yun Xiao tersenyum kecut, ini semua adalah penjaga elit yang melakukan sesuatu dengan ketat, dan dia sangat mengagumi mereka, takut akan ada konflik, dia mengeluarkan token dan mengangkatnya, berkata, saya adalah penguasa Yanwu dan pemimpin aliansi bela diri surgawi, ini adalah token saya. Lingkungan menjadi sunyi dalam sekejap, mata semua orang terbuka lebar, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Wajah penjaga terkemuka tiba-tiba berubah dan dia berteriak, Tuan Kota. Kamu memang Tuan Kota, mengapa itu terlihat begitu akrab bagiku? Butir-butir keringat besar mengalir di dahinya saat dia buru-buru melangkah maju dan membungkuk, mata bawahan ini buruk, saya harap Tuan Kota dapat memaafkan saya. Selusin ahli itu gempar, mereka semua tercengang dan segera membungkuk satu persatu. Kamu setia dan rajin, kata Yun Xiao sambil tersenyum, kejahatan apa yang Anda lakukan? Tidak perlu seperti ini, kalian semua bisa bangkit. Beberapa jam kemudian, berita kembalinya Tuan Kota menyebar ke seluruh kota. Untuk sementara waktu, jalan-jalan dan gang-gang dipenuhi dengan diskusi intens tentang masalah ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Yanwu telah berkembang dengan kecepatan yang luar biasa, dan dengan peningkatan kekuatannya secara keseluruhan, kepercayaan diri semua orang juga membengkak, mereka tidak lagi takut pada ras iblis, tetapi malah dipenuhi dengan segala macam emosi yang bersemangat. Di luar rumah Tuan Kota, seorang wanita ras monster perlahan menaiki tangga untuk memasuki aula utama. Para penjaga lapis baja emas di kedua sisi mengulurkan tangan mereka untuk menghentikannya.
Penjaga ras monster di belakang punggung wanita itu menjadi pucat dan berteriak dengan marah, betapa berani. Apakah Anda tidak mengenali Lord Ai? Tentu saja, penjaga lapis baja emas di sebelah kiri menjawab dengan senyum minta maaf, setidaknya, penguasa kota baru saja kembali dari alam iblis dan sedang mendiskusikan masalah dengan beberapa lord, dia telah memerintahkan agar tidak ada yang mengganggunya. Monster itu sangat marah dan melambaikan tangannya, karena ini adalah pertemuan, kapan bagian Lord Ai ditinggalkan. Cepat menyingkir untuk menghindari hukuman pada akhirnya. Semua pejabat yang bertanggung jawab atas pertemuan itu sudah masuk, tidak hanya pintu aula utama yang ditutup, tetapi mantra pembatas juga telah diaktifkan untuk mencegah orang lain masuk, kata penjaga itu dengan ekspresi bermasalah. Wajah penjaga monster itu menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, "Apa? Maksudmu kamu akan menjaga dari kami?" Penjaga lapis baja emas dipaksa ke sudut dan tidak tahu harus berbuat apa, dia menatap Ai Hui untuk meminta bantuan. Ai melihat ke aula, dan tatapan aneh melintas di matanya, sebenarnya, saya tidak datang ke sini untuk apapun, saya hanya bertanya-tanya apakah pemimpin Lord Lions benar-benar kembali. Tentu saja saya kembali, aku melihatnya dengan mataku sendiri, jawab penjaga lapis baja emas dengan tergesa-gesa. Senang kamu kembali, kata Ai sambil tersenyum. Senyumnya segera menginfeksi dua penjaga lapis baja emas, membuat mereka merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Ai Hui adalah wanita yang menakjubkan sejak awal, dan statusnya tinggi, kedua penjaga itu sangat gugup hingga wajah mereka memerah. Penjaga monster itu masih dipenuhi dengan amarah, Tuan Ai, Li Yunxiao jelas pengecut. Baiklah, itu sudah cukup, ayo kembali. Ai tertawa ringan, berbalik, dan berkata, karena kamu tidak meneleponku, pasti ada sesuatu yang kamu tidak ingin kami terlibat, ini masalah kecil, mengapa kamu begitu marah? Monster itu tertegun sejenak dan dengan cepat menundukkan kepalanya karena malu, ini salahku, Tuan Ai. Kedua penjaga lapis baja emas menyaksikan mereka berdua pergi dan menghela nafas lega. Masalah barusan bisa besar atau kecil, jika diledakkan, orang akan berpikir bahwa mereka mendiskriminasi ras iblis. Sekarang, ras iblis telah pulih selama beberapa tahun terakhir dan secara bertahap menjadi lebih kuat, meskipun mereka hidup damai dengan umat manusia di Yanwu secara keseluruhan, secara bertahap ada beberapa gesekan. Tuan Ai sangat ramah, dan sangat cantik, seorang penjaga lapis baja emas menghela nafas. Orang lain juga mengangguk dan setuju, untungnya, itu Tuan Ai, jika itu adalah Kaisar Iblis, saya khawatir itu akan merepotkan. Penjaga lapis baja emas dari sebelumnya berkata dengan suara rendah, setiap kali ada pertemuan tingkat tinggi, ras iblis akan berpartisipasi, mengapa Tuan Kota menolak untuk membiarkan iblis berlomba masuk ketika dia kembali kali ini? Apakah ada rahasia? Ekspresi pria lain berubah, dengan suara, dong, dia mengetuk kepala pria lain dan memarahi, lakukan saja pekerjaanmu sebagai penjaga dan jangan ikut campur dalam urusan orang lain, apakah kita diizinkan untuk berpartisipasi dalam diskusi ini? Berhati-hatilah agar tidak didengar. Ekspresi orang pertama juga sedikit berubah, dia menjadi agak waspada dan tidak lagi mengatakan apa-apa. Pada saat itu, di aula besar, Yunxiao memang telah memanggil semua pejabat tingkat tinggi di kota untuk rapat. Meskipun Ku Hongyan dan Fei Ni telah mengikuti Yunxiao ke alam iblis, mereka telah berada di tablet alam ilahi dan belum keluar bahkan sekalipun. Keduanya berkultivasi dengan rajin, Ku Hongyan juga telah mencapai puncak tahap kekosongan pamungkas, dia berencana untuk pergi ke pengasingan setelah pertemuan jika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, berharap untuk memasuki alam penciptaan. Karena hubungannya dengan Yunxiao, Xiao Hong juga menjadi istimewa dan menarik perhatian orang banyak. Xiao Hong sudah menjadi anggota Persatuan Bela Diri Surgawi, kata Yunxiao canggung, dia menyelamatkan hidupku di alam iblis. Baru saat itulah semua orang merasa lega. Apakah itu Persatuan Bela Diri Surgawi atau orang-orang suami? Fei Ni berkedip dan tersenyum. Yunxiao tidak bisa berkata-kata, dan wajah Xiao Hong memerah karena malu, dan bahkan sedikit kemarahan bisa terlihat di wajahnya. Saudari Fei Ni, jangan main-main, lihat situasinya sekarang, kata Ku Hongyan. Fei Ni menjulurkan lidahnya, yang menyelesaikan kecanggungan antara Yunxiao dan Xiao Hong. Yunxiao menatap sosok-sosok yang dikenalnya dan menghela nafas, ini baru 3 tahun,
tapi rasanya seperti seumur hidup. Saya sangat senang melihat bahwa basis kultivasi semua orang juga meningkat. Orang-orang yang duduk semuanya adalah anggota inti dari Persatuan Bela Diri Surgawi dan Pulau Pemisahan Misterius, Suanyuan Yao, Tuan Mengling yang disempurnakan, dan Nan Qiuyu juga hadir. Namun, jika dia tidak melihat Ao Changkong dan Li Huaqi, dia takut mereka ingin hidup dalam pengasingan dan tidak akan pernah keluar dari gunung. Ye Fan juga hadir, dia gugup dan bahagia saat dia duduk di bawah. Mata Yun Xiao berkedip saat dia mengingat kapal Nuh, pembatasannya terlalu padat, dan dia tidak bisa memecahkannya satu persatu kecuali dia melanggarnya dengan paksa, tetapi dia takut dia akan menghancurkan informasi di dalamnya, sepertinya dia harus menemukan Ye Fan setelah pertemuan. Ketika Ye Fan melihat Yun Xiao menatapnya, dia buru-buru berdiri dan memberi hormat dengan hormat. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda akhirnya menjadi pembangkit tenaga listrik generasi Anda, bolehkah aku tahu di mana leluhurmu, Ye Qingyu, berada? Ye Fan menangkupkan tinjunya, Tuan leluhur telah berkultivasi tertutup sejak tahun lalu, saya bertanya-tanya kapan dia akan keluar. Pelatihan tertutup. Yun Xiao tercengang, saya ingin tahu alam apa yang coba dicapai oleh Tuan Ye Qingyu. Petik 2. Biasanya, mereka hanya akan pergi ke pengasingan dan bertarung sampai mati ketika mereka menghadapi rintangan besar. Cahaya berkedip di mata Ling Wudi, Ye Qingyu mencoba menerobos ke alam jiwang kali ini. Raja Kerajaan. Semua orang terkejut dengan kata-katanya, semua jenis ekspresi muncul, tetapi kebanyakan dari mereka terkejut. Bagaimana menurutmu? Yun Xiao sangat gembira, apakah Anda percaya diri? Petik 2. Ling Wudi tertawa pahit dan menghela nafas, siapa yang bisa mengatakan mereka percaya diri untuk menerobos ke ranah raja regional? Dia juga berjuang sampai mati, namun, setelah mempersiapkan begitu lama, saya dapat melihat bahwa dia masih memiliki kepercayaan diri. Meskipun dia percaya diri, Yun Xiao tahu bahwa dia tidak terlalu percaya diri. Wajah Suanyuan Yao penuh dengan kecemburuan saat dia berkata, jika ada kesempatan, itu akan sepadan bahkan jika saya harus menggunakan hidup saya untuk menukarnya. Dia tahu bahwa kekuatannya telah stagnan untuk waktu yang lama, dan sulit baginya untuk membuat kemajuan apapun, setiap kali dia memikirkannya, dia menghela nafas. Anda tidak perlu menghela nafas, Tuan Suanyuan, kata Yun Xiao sambil tersenyum, hal semacam ini sebagian besar tergantung pada takdir, mungkin ketika kesempatan datang, kami akan berhasil. Suanyuan Yao tahu bahwa Yun Xiao mencoba menghiburnya, jadi dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Jarang semua orang berkumpul di sini, kata Ling Wudi, Master Aliansi, tolong beritahu kami secara rinci tentang perjalanan Anda ke dunia iblis, kita juga akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia iblis dan situasi saat ini. Yun Xiao mengangguk, lalu mulai menjelaskan secara rinci bagaimana dia telah memasuki alam iblis, tentu saja, dia tidak memberi tahu mereka segalanya, dia memberi tahu mereka apa yang menurutnya bisa dia jelaskan. Setelah sekitar 6 jam, dia akhirnya selesai menceritakan kisahnya, hati semua orang bergetar ketika mendengar ini, dan wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Ling Wudi juga tertegun untuk waktu yang lama, dia tahu bahwa itu Yun Xiao pasti akan mendapatkan banyak hal dalam perjalanan ke dunia iblis ini, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa itu dia akan menyebabkan masalah besar dan mendapatkan begitu banyak. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah kekhawatiran yang mendalam. Aula itu begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar jarum, hanya suara napas lembut yang bisa terdengar. Yun Xiao menunggu sebentar, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah kalian semua tidak berdaya tentang masa depan? Semua orang saling memandang dan menggelengkan kepala. Tian Zhaozi terdiam lama sebelum menghela nafas, berita yang dibawa Master Aliansi terlalu mengejutkan, kita tidak bisa kembali ke akal sehat kita untuk sementara waktu. Ling Wudi mengangguk, Anda benar, Tuan Amaterasu, saya juga sedikit bingung sejenak, saya ingin tahu apa pandangan dan tindakan balasan Master Aliansi. Semua mata di aula tertuju pada Yun Xiao, dan wajah mereka seperti mesin, tanpa ekspresi apapun. Yun Xiao juga menghela nafas dan berkata, aku juga sangat frustrasi, menurut spekulasi wanita Rou Wei, bersayap 6 kemungkinan besar masih hidup, selain itu,
dengan tingkat kultivasinya sebagai penguasa 1000 dunia, dia mungkin bisa menghancurkan seluruh dunia. Dia tidak mengatakan spekulasi terakhirnya, yaitu bahwa alam seni bela diri surgawi dihancurkan oleh klan bersayap 6, jika tidak, itu akan menjadi terlalu banyak beban psikologis bagi semua orang. Rowu Wei sedang duduk di tengah-tengah Poron dan peri air, mereka bertiga berpegangan tangan, seolah-olah mereka akhirnya bersatu kembali setelah sekian lama, wajah mereka dipenuhi dengan kebahagiaan, dan mereka tidak terpengaruh oleh tekanan sama sekali. Bagi Poron, bisa bersatu kembali dengan istrinya lebih penting dari apapun, adapun hidup dan mati alam seni bela diri surgawi, secara alami baik jika mereka bisa hidup, tetapi tidak masalah jika mereka tidak bisa. Selain itu, tidak banyak dari orang yang hadir yang tahu apa yang dimaksud dengan Tuhan Seribu Alam. Setelah Yun Xiao menjelaskannya kepada mereka, mereka membuka mulut lebar-lebar dan benar-benar tercengang. Ling Mu berkata dengan getir, sebelumnya, saya sakit kepala memikirkan Yuan, iblis suci, sekarang, musuh telah menjadi eksistensi tingkat yang lebih tinggi, bahkan di ranah seni bela diri surgawi, hanya ada satu Raja Alam, dan itu adalah Tuan Jiu Yuan. Jika hanya Yu Yuan, mungkin dia masih bisa menghadapinya. Petik 2. Segalanya berubah, Yun Xiao menghela nafas, tidak ada yang bisa memprediksinya, Yuan hampir menjadi sekutu kita sekarang. Semua orang menghela nafas, merasa bahwa perubahannya terlalu cepat. Tidak ada musuh abadi di dunia, kata Ling Mudi, jika bersayap 6 mati, konflik dengan Yuan akan meletus lagi. Ya, kata Yun Xiao, tapi itu masalah masa depan. Selain itu, berurusan dengan Yuan jauh lebih mudah daripada berurusan dengan bersayap 6. Tuan Aliansi, Anda tidak berniat memberitahu klan iblis tentang ini? Ling Mu bertanya dengan serius. Kita akan tahu cepat atau lambat, kata Yun Xiao, kita tidak bisa menyembunyikannya, tapi saya harus menemukan kesempatan yang tepat. Saya akan berbicara dengan Ai dan Mo terlebih dahulu untuk melihat sikap mereka. Itu benar, Ling Mu mengangguk, akan sulit bagi mereka untuk menerima begitu banyak informasi sekaligus. Masalah terbesar sekarang adalah, seberapa kuat penguasa 1000 dunia. Master Aliansi dan Lord Surgawi adalah satu-satunya yang telah melihatnya. Petik 2. Tuanku, Anda terlalu sopan, kamu bisa memanggilku Xiao Hong. Xiao Hong buru-buru berdiri. Wajah Yun Xiao sedikit tidak sedap dipandang saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sangat kuat, itu langsung menembus dunia, tidak ada cara untuk menolaknya. Jangan terlalu putus asa, kata Tuan Meng Ling yang disempurnakan. Master Aliansi mengatakan bahwa dari percakapan antara Liu Qi dan Mo Po, Raja-Raja Iblis juga telah menjadi penguasa 1000 dunia, bukankah dia juga mati di ranah seni bela diri surgawi? Meskipun keberuntungan memainkan peran besar dalam apa yang terjadi saat itu tidak seperti tidak akan ada peluang baru hari ini. Yun Xiao mengangguk dan berkata, Anda benar, Tuan Raja sejati, yang perlu kita lakukan sekarang adalah tetap bekerja keras dalam kultivasi kita dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan pembangkit tenaga listrik kelas menengah dan atas. Bagaimanapun, mereka akan menjadi kekuatan utama dalam pertempuran masa depan. Menurut pendapat Master Aliansi, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan 6 sayap untuk pulih dari luka-lukanya? Tanya Ling Mu. Entahlah. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, namun, dengan situasi dunia iblis saat ini, begitu situasinya berubah, Suku Kun pasti akan mengirim seseorang untuk memberitahu saya. Petik 2. Bahkan belum 5 tahun, kata Rowu Wei tiba-tiba. Apakah kali ini akurat? Yun Xiao bertanya dengan heran. Bagaimana bisa begitu akurat? Rowu Wei tersenyum pahit, tetapi periode waktu yang samar ini juga mencakup proses pertempuran hebat klan bersayap 6 dengan alam seni bela diri surga. Yun Xiao terkejut, apa yang dimaksud Wei adalah bahwa hanya ada 5 tahun tersisa, termasuk alam bela diri penghancur surga bersayap 6, dalam hal ini, pasti akan memakan waktu 5 tahun baginya untuk pulih. Seolah-olah sebuah batu berat telah ditempatkan di hati semua orang, bagi mereka, 5 tahun, waktu benar-benar terlalu cepat, bahkan, mereka bahkan bisa mencapainya dalam satu periode kultivasi tertutup yang panjang. Yun Xiao juga merasakan keringat dingin mengalir keluar dari telapak tangannya, dan dia sedikit tercengang, memikirkan pertempuran antara Mo Po dan bersayap 6, kekuatan yang bisa menembus dunia, dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya.
Apakah benar-benar tidak ada cara untuk meredakan hubungan antara klan bersayap 6 dan ranah seni bela diri surgawi? Ling Mudi bertanya, bagaimanapun, ini adalah tanah airnya, jika kita membunuh Yuri dan Guiksu, bukankah kita bisa meredakan ketegangan? Rou Wei berkata, jatuhnya era roh sejati tampaknya disebabkan oleh perang besar antara roh sejati teratas untuk merebut suatu item, namun, hanya Luan Yu yang tahu situasi pastinya, jika kita bisa menemukan benda itu, mungkin kita bisa, tapi Ying Luo. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi jalur bintang telah menghitung hasilnya, jadi metode ini sepertinya tidak berhasil. Mata Yun Xiao berkedip dengan kilatan dingin saat dia berkata, sepertinya orang yang mengikat bel harus melepaskan bel, temukan bulu yang berkuasa dan yang terakhir terlebih dahulu, dan mungkin kita bisa memahami apa yang terjadi saat itu, mungkin dia akan bisa menemukan solusi. Tuan Mudi, apakah Anda punya petunjuk tentang kedua orang ini? Ling Mudi menggelengkan kepalanya. Liga Bela Diri Surgawi telah mencari mereka selama 3 tahun terakhir, tampaknya telah tenang, seolah-olah mereka telah menghilang. Duanmu Yuyu buru-buru berkata, dengan naga sejati, Yuri pasti tidak akan bisa tinggal diam, dia mungkin menunggu waktunya dan menunggu kesempatan. Naga sejati, koordinat di lautan spiritual Yun Xiao berkedip, tetapi masih tidak terlihat, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memeriksanya, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menghapus segel dan melihat apa yang ada di dalamnya. Sepertinya aku harus membuat beberapa pengaturan yang tepat. Yun Xiao merenung sejenak, lalu berkata, kecil kemungkinan iblis akan menyerang kita dengan tentara mereka, seluruh suku pusat hampir musnah, kami masih dapat mengatur pertahanan kami dan memantau semua celah, tetapi kami masih harus fokus pada klan bersayap 6, bisakah kita mempertimbangkan untuk menggunakan formasi pembunuhan untuk menghadapi mereka? Jika itu adalah formasi pembunuhan, kata Tenzaozi dengan cemberut, dari 3 formasi pembunuhan besar di zaman kuno, hanya 12 makhluk ilahi yang membunuh formasi dan kebahagiaan besar formasi reinkarnasi yang telah diturunkan, formasi kebahagiaan kelahiran kembali yang hebat membutuhkan banyak orang untuk mengaturnya, dan itu bahkan lebih kuat, jadi mungkin cocok. Akan lebih rumit jika kita memiliki lebih banyak orang, kata Tuan Mengling yang menyempurnakan, mengapa kita tidak memilih 12 orang dan fokus pada budidaya 12 makhluk ilahi membunuh formasi? Saya pikir itu lebih layak. Kata-kata senior abadi masuk akal, kata Ling Mudi, tetapi jika hanya ada satu musuh, kita memiliki cukup tenaga, bukan tidak mungkin untuk mengatur 2 formasi sekaligus. Tuan Mengling, yang disempurnakan mengerutkan kening dan berkata, jika kita mengatur formasi kelahiran kembali yang hebat, itu akan menjadi taktik gelombang manusia untuk menghabiskan kekuatan Liu Qi, hampir tidak mungkin membunuhnya dengan formasi ini. Itu rencanaku, kata Ling Mudi dengan tatapan dingin di matanya, kita akan menjebaknya dengan kebahagiaan besar dari pembentukan kelahiran kembali dan menguras sebagian energinya, kemudian, kita akan memilih 12 orang kuat untuk menggunakan formasi jahat ilahi dari ibu kota surga. Semua orang di aula merasakan hawa dingin di hati mereka saat mereka merasakan suasana tragis. Wajah Ku Hongyan menjadi pucat dan dia berkata, Tuan Mudi, apakah maksudmu mengorbankan 900 orang yang mendirikan pembentukan surga? Kamu akan melawan penguasa 1000 dunia, kata Ling Mudi dengan acuh tak acuh, dia adalah makhluk kuat yang hampir menghancurkan seluruh dunia saat itu, apakah Anda pikir tidak ada yang akan mati? Petik 2. Tapi Ying Luo. Ku Hongyan masih ingin mengatakan sesuatu tetapi segera diinterupsi oleh Ling Mudi, yang berkata perlahan, apakah menurutmu 900 orang terlalu banyak? Tahukah kamu berapa banyak orang yang meninggal 100.000 tahun yang lalu? Wajah Ku Hongyan menjadi pucat, dia tidak tahu berapa banyak orang yang tewas, tapi itu pasti lebih dari 900, bahkan mungkin 10 atau 100 kali lebih banyak telah mati. Ling Mudi meliriknya dan berkata, saya tidak memiliki statistik, tetapi setidaknya 10.000 kali, atau bahkan puluhan ribu kali. Puluhan ribu kali, aula dipenuhi dengan suara udara dingin yang berkedut, itu setara dengan setidaknya 10 juta orang yang meninggal dalam perang penyegelan iblis 100.000 tahun yang lalu. Ling Mudi memandang kerumunan dengan dingin dan berkata, saya tidak membuat banyak persiapan seperti yang saya lakukan sekarang, sejujurnya, kekuatan semua orang telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan seluruh alam bela diri surgawi tidak jauh berbeda dari 100.000 tahun yang lalu,
Tetapi Jiu Yuan adalah satu-satunya ahli di puncak alam Jiwang. Saat itu, ada 4 orang yang maju untuk melawan Master Iblis. Namun, kita siap untuk pertempuran dan jauh lebih bersatu daripada 100.000 tahun yang lalu. Pertempuran pasti akan sangat intens, tetapi hasilnya akan berbeda. Tuan Mudi benar, kata Tuan Mengling yang sebenarnya, layak untuk mengorbankan 900 orang, saya bersedia menjadi salah satu dari mereka. Semua pembudidaya yang hadir mengubah ekspresi mereka dan meminta untuk menjadi anggota formasi, mereka akan berjuang dengan nyawa mereka melawan formasi bersayap 6. Diam, semuanya, kata Yun Xiao, meskipun 5 tahun bukan waktu yang lama, itu juga tidak singkat, kita bisa membuat persiapan yang cukup, Tuan Mudi akan menjadi orang yang memutuskan kandidat. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Dia memandang mereka satu persatu dan berkata, saya berharap semua orang akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan Tuan Mudi, dalam situasi hidup dan mati seperti itu, karena dia telah bergabung dengan Liga Bela Diri Surgawi dan menikmati sumber dayanya, dia tidak mampu melarikan diri, kalau tidak, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Tentu saja tidak. Semua orang segera menanggapi dan berkata, jika seseorang ingin mundur, kita tidak membutuhkan Master Aliansi untuk melakukan apapun, kami akan menjadi orang pertama yang mencabik-cabiknya. Yun Xiao mengangguk, aku tidak akan peduli jika aku tidak bergabung dengan Liga Bela Diri Surgawi, tapi, karena saya telah bersumpah untuk bergabung dengan Liga, saya tidak bisa disengaja sekarang. Begitulah seharusnya. Aula dipenuhi dengan suara-suara setuju. Tuan Mudi, kata Yun Xiao, saya akan menyerahkan masalah formasi kepada Anda. Selain itu, saya rasa itu tidak cukup untuk membunuh bersayap 6 hanya dengan 2 formasi, harus ada tindakan lain. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghadapinya sendirian dengan kekuatan dunia. Kilatan dingin berkedip di mata Yun Xiao, seolah-olah itu telah membangkitkan semangat juang dalam darah mereka. Segera, kesuraman di hati semua orang tersapu, dan mereka semua dipenuhi dengan semangat juang. Ling Mudi tersenyum, sebenarnya, kami masih memiliki peluang bagus untuk menang, kami tahu inti klan bersayap 6, tetapi tidak tahu situasi di ranah seni bela diri surgawi. Selain itu, masih ada suku-suku yang sangat besar dari alam iblis di garis depan untuk berjuang untuk kita. Ya, semua orang berkata, kami bersumpah untuk melindungi alam seni bela diri surgawi dengan hidup kami. Kami bersumpah untuk melawan klan bersayap 6 sampai mati. Tolong jangan menyebarkan berita ini ke publik untuk saat ini, kata Yun Xiao sambil melambaikan tangannya, kami tidak ingin menyebabkan kepanikan yang tidak perlu, jika tidak ada yang lain, silakan mundur dan buat pengaturanmu sendiri untuk mempersiapkan pertempuran yang akan datang. Iya, ya, semua orang menjawab serempak, lalu dengan hormat mundur. Hanya beberapa orang di sekitar Yun Xiao yang tersisa, termasuk beberapa orang kepercayaan wanita, Ling Mudi, Tuan Mengling, Kaisar Laut, dan beberapa orang dari pulau pemisahan misterius. Tunggu, Yun Xiao tiba-tiba memanggil, Ye Fan, kamu tinggal. Ye Fan tercengang, dia berhenti dan berdiri di samping sambil tersenyum. Setelah semua orang pergi, Yun Xiao mengeluarkan kapal Nuh dan menyerahkannya kepadanya. Ekspresi Ye Fan berubah, matanya dipenuhi amarah saat dia melihat kapal perang emas, menangis, leluhur, dia pengecut. Saya tidak tahu apakah Tuan Ye nantian mati atau hidup, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi kapal Nuh ini mengandung banyak batasan, saya khawatir sesuatu yang penting disegel di dalam, dan saya tidak berani mematahkannya dengan paksa, itu sebabnya aku akan memberikannya kepadamu ketika kita kembali ke alam seni bela diri surgawi, lihatlah dan lihat apa yang ada di dalamnya. Ekspresi Ye Fan menjadi sedikit lebih baik, dia menyeret kapal Nuh dan memeriksanya di tangannya. Kemudian dia membuat beberapa segel, dan indera ilahinya terbentuk dan memasuki kapal perang. Di perahu emas kecil, rune terus menyala dan menghilang di udara, mereka cantik dan mempesona. 2 jam kemudian, Ye Fan perlahan mengangkat kepalanya, 2 garis air mata jatuh dari matanya yang cerah. Yun Xiao dan yang lainnya terkejut, dan mereka tahu bahwa ini tidak baik. Wajah Tuan Batu berkabut menjadi gelap, kamu nantian sudah mati. Semakin Ye Fan ingin menahan air matanya, semakin banyak air mata mengalir ke bawah,
dia berkata sambil menangis, perahu Nuh dilemparkan oleh leluhurku dengan kekuatan terakhirnya sebelum dia meninggal dengan harapan perahu ini bisa melewati penghalang antara dua dunia dan kembali ke tanganku. Aula sunyi, dan kesedihan samar mengalir di aula. Apa yang dicatat Tuhan Ye Nantian di dalamnya? Yun Xiao bertanya dengan suara yang dalam, seharusnya itu sesuatu yang sangat penting, kan? Jika seorang ahli dipaksa ke dalam situasi putus asa, kemungkinan besar mereka akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Senjata tingkat mereka yang mendalam, dengan kekuatan perahu Ruya, itu seharusnya bisa menjatuhkannya bersamanya. Namun, Ye Nantian memilih untuk menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengirimkannya. Sangat disayangkan bahwa itu akhirnya jatuh ke tangan Yun Xiao. Orang-orang lainnya juga pulih dari kesedihan mereka dan mendengarkan dengan tenang. Bagi mereka, hidup dan mati telah lama acuh tak acuh, namun, masih tidak dapat dihindari bagi mereka untuk berduka atas meninggalnya teman-teman mereka. Ye Fan berkata, informasi yang ditinggalkan oleh leluhur tidak lengkap, tetapi memang sangat penting. Ini tentang rahasia alam iblis yang menyerang alam bela diri surga. Dia mengatakan bahwa mereka ingin mendapatkan sesuatu yang disebut lambang. Lambang. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulanginya. Wajah mereka kosong. Apakah tertulis apa, lambang, ini? Tanya Ling Mudi. Ye Fan menggelengkan kepalanya, entahlah, leluhur itu sendiri sepertinya tidak tahu bahwa dia dibunuh oleh klon iblis. Dari kelihatannya, itu pasti tiruan bersayap 6. Doppelganger bersayap 6. Murid Yun Xiao menyempit, jika itu masalahnya, katanya, dan Tuhan kamu Nantian telah menyebarkan berita dengan sekuat tenaga, mungkin benar, kesimpulan ini sejalan dengan dugaan Nyonya Ruwei. Ruwei mengangguk dan berkata, tapi apa sebenarnya, lambang, itu? Aku juga belum pernah mendengarnya. Dia melihat kerumunan, dan semua orang menggelengkan kepala. Orang-orang paling berpengetahuan di alam seni bela diri surgawi pada dasarnya semuanya ada di sini, kata Polong dengan cemberut, bahkan kita belum pernah mendengar tentang mereka, bagaimana kita bisa menemukan mereka dari alam iblis? Petik 2. Tuan Batu Berkabut memandang Ye Fan dengan curiga, apakah kamu salah dengar? Ye Fan berkata dengan tegas, aku pasti tidak salah. Nenek moyang kita takut ada kesalahan dalam pesan yang mereka kirim, jadi mereka langsung mencap dua kata ini ke Starship. Saya percaya begitu, kata Yun Xiao, saya yakin itu benar, di dunia saat ini, aku khawatir satu-satunya yang tahu apa, lambang, ini adalah bulu naga yang sebenarnya. Ekspresi semua orang sedikit berubah ketika mereka mendengar nama itu. Kami sudah lama kehilangan kontak dengan Luan Yu, kata Ling Mudi, saya tidak tahu di mana dia berada, saya khawatir dia sedang mempersiapkan kelahiran generasi berikutnya dari naga sejati. Dia sudah mati. Yun Xiao mencibir, tidak peduli bagaimana dia mempersiapkannya, dia akan tetap mati. Ling Mudi dan yang lainnya sedikit mengangguk, dengan kekuatan persatuan bela diri surgawi saat ini, kecuali Luan Yu telah melangkah ke ranah raja regional, dia pasti akan mati. Di mana koordinat kelahiran naga sejati? Tanya Ku Hongyan. Saya belum mencoba memata-matai koordinat dengan paksa, kata Yun Xiao, itu secara alami akan muncul ketika saya tiba, namun, lebih baik membacanya dengan paksa untuk saat ini sehingga kita dapat membuat persiapan penuh. Generasi baru naga sejati. Rou Wei bertanya dengan lembut, jika naga sejati lahir, itu berarti kita memiliki raja dunia lain, dan kita akan memiliki peluang lebih besar untuk berurusan dengan bersayap 6. Tanpa ragu-ragu, Yun Xiao mengirim kekuatan spiritualnya ke koordinat di benaknya. Koordinatnya seperti awan tak berbentuk, mengambang di lautan kesadaran, pada saat ini, setelah dikompresi, perlahan menjadi cerah. Segera, 3 angka muncul di benak Yun Xiao. Ini memang koordinat ruang waktu. Murid Yun Xiao menyempit, 3 tabel koordinat mewakili sumbu langit, sumbu bumi, dan waktu. Di mana itu? Beberapa dari mereka bertanya dengan penuh semangat. Yun Xiao tersenyum dan berkata, masih ada 6 bulan lagi, itu tepat setengah tahun, semuanya, lakukan persiapanmu, langkah selanjutnya adalah membunuh naga. Dia menghindari berbicara tentang koordinat, tetapi cahaya dingin melintas di matanya. 6 bulan, tidak akan lama. Siapa yang dibutuhkan? Kata Ling Mudi, beritahu semua orang untuk bersiap-siap. Setiap misi sangat berbahaya, kata Ku Hongyan, agar aman, saya menyarankan agar semua master di atas tahap kekosongan pamungkas harus pergi bersama.
Fei Ni dan yang lainnya juga mengangguk. Tidak, kata Yun Xiao, ini akan menunda kultivasi banyak orang, fokus. Kami masih pada pertempuran dengan bersayap 6 dalam 5 tahun, setidaknya, Hong Yan, kamu harus pergi ke kultivasi tertutup sekarang. Wajah Ku Hong Yan sedikit berubah, meskipun dia tidak mau, dia tahu bahwa dia tidak bisa keras kepala ketika dia melihat tekad kuat Yun Xiao, jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, Fei Yang, hati-hati. Yun Xiao mengangguk, semua orang yang perlu pergi ke pengasingan, tetap tinggal, faktanya, saya bisa berurusan dengan Luan Yu sendirian. Kamu tidak bisa, kamu adalah komandan pertempuran berikutnya, Ling Mu disegera keberatan, kami tidak bisa membiarkan apapun terjadi padamu sekarang, kelahiran naga sejati terkait dengan kemunculan Raja Dunia, jadi kita harus mengirim seorang ahli. Dia melihat sekeliling dan berkata, Misty Rock Master, Hao Feng, bisakah kalian berdua meluangkan waktu? Tidak masalah, kata Hao Feng. Master Batu Berkabut juga mengangguk. Bersambung.